Analisis perilaku dan seleksi perilaku target sasaran. Latar belakang. Perilaku dari segi biologis adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme yang bersangkutan. Perilaku manusia, perilaku hakikat adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan luas, dan faktor yang menentukan atau yang membentuk perilaku disebut determinan. Hal yang mempengaruhi perilaku seseorang adalah faktor internal dan faktor eksternal. Dengan berkembangnya ilmu komunikasi kesehatan masyarakat, diharapkan faktor perilaku kesehatan masyarakat dapat berubah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan. Konsep perilaku itu ada dua, ada yang tertutup dan terbuka. Perilaku kesehatan, perilaku pemberian kesehatan atau health maintenance, perilaku seseorang untuk memelihara dan menjaga kesehatan agar tidak sakit, serta usaha yang dilakukan untuk penyembuhan apabila sakit. Terdiri dari 3 aspek, yaitu pencegahan penyakit, perilaku peningkatan kesehatan, dan perilaku gizi. Perilaku pencarian dan menggunakan sistem pelayanan kesehatan, upaya atau tindakan seseorang pada saat menderita sakit. Kemudian perilaku kesehatan lingkungan, perilaku ini upaya atau tindakan seseorang pada saat menderita sakit atau kecelakaan, misalnya bagaimana mengelola pembuangan tinja, air minum, tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan limbah, dan sebagainya. Menurut Becker, perilaku kesehatan itu ada 3, perilaku hidup sehat, perilaku sakit, dan perilaku peran sakit. Perilaku hidup sehat, perilaku yang berkaitan dengan upaya atau kegiatan seseorang untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatannya. Respon seseorang terhadap sakit dan penyakit, persepsinya terhadap sakit, pengetahuan tentang penyebab dan gejala penyakit, kemudian pengobatan penyakit dan sebagainya. Dari segi sosiologi perilaku peran sakit, orang sakit mempunyai peran mencakup hak-hak orang sakit dan kewajiban orang sakit. Hak dan kewajiban ini diketahui orang sakit itu sendiri maupun orang lain, yang disebut perilaku peran orang sakit. Domain perilaku berhubungan dengan pengetahuan dan sikap. Pengetahuan itu hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia memahami suatu objek tertentu. Perilaku yang didasari dengan pengetahuan akan bertahan lama, dibedakan dengan perilaku baik, cukup, dan kurang. Pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkatan, yaitu to know, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemudian sikap, reaksi atau respon yang tertutup dari seseorang terhadap stimulus atau objek, tidak dapat langsung terlihat, merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku. Terdiri dari rangkaian menerima, merespon, menghargai, dan bertanggung jawab. Faktor penentu perilaku. Menurut Lawrence Green, kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh 2 hal pokok, yaitu faktor perilaku dan di luar perilaku. Kalau faktor perilaku itu dipengaruhi oleh 3 faktor, faktor pembawa atau predisposing factor, faktor pendukung enabling, kemudian faktor reinforcing factor. Faktor pembawa di dalamnya termasuk pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai, dan sebagainya. Faktor pendukung yang terwujud dalam lingkungan fisik, sumber daya, tersedia atau tidaknya sumber fasilitas kesehatan. Kemudian faktor pendorong bisa dari sikap dan perilaku petugas kesehatan, teman atau tokoh yang semuanya menjadi referensi perubahan perilaku masyarakat. Teori perilaku ini teori ABC menurut Suger, Ajaroff, Mayer. Perilaku adalah suatu proses dan sekaligus hasil interaksi antara antecedent behavior dan consequence. Contoh kasus, misalnya ibu hamil desa sering membicarakan kehamilan dengan tetangganya, sering mendengar bahwa bidan desa
pemeriksaan kehamilan dan gizi ibu hamil. Suaminya menyangka supaya melakukan pemeriksaan kehamilan, yaitu antecedent. Ibu tersebut akhirnya datang ke posyandu memeriksa kehamilan behavior. Selanjutnya ibu mengambil keputusan, ada dua kemungkinan: keputusan positif melanjutkan pemeriksaan kehamilan pada bulan keduanya, atau negatif tidak melanjutkan pemeriksaan kehamilan lagi. Kemudian teori reason action. Teori ini menekankan pentingnya peran dan intention atau niat faktor pendukung perilaku. Niat ini ditentukan sikap merupakan penilaian yang menyeluruh terhadap perilaku dan tindakan yang diambil. Norma subjektif adalah kepercayaan terhadap pendapat orang lain, apakah menyetujui atau tidak tentang tindakan yang akan diambil. Pengendalian perilaku ada persepsi terhadap konsekuensi atau akibat dari perilaku yang akan diambil. Teori process menurut Lauren Green, preset merupakan arahan atau menganalisis atau mendiagnosis suatu masalah dan evaluasi perilaku untuk intervensi pendidikan kesehatan. Preset dibagi 3 faktor utama: predisposing, enabling, reinforcing cause in educational diagnosis and evaluations. Proses merupakan arahan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi pendidikan kesehatan. Proses terdiri dari policy, regulasi, organisasi, construct in educational environment development. Perilaku terbentuk dari 3 faktor: faktor predisposisi, faktor pendukung, faktor pendorong. Faktor predisposisi itu terwujud dari dalam seperti pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai. Faktor pendukung itu terwujud dari dalam lingkungan fisik, ada tidaknya tersedia fasilitas dan sarana kesehatan, misalnya puskesmas, obat-obatan, dan alat kontrasepsi, jamban. Faktor pendorong itu reinforcing faktor yang terwujud dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan, petugas lainnya yang membentuk kelompok referensi dalam perilaku masyarakat. Contoh kasus: seorang bapak sebagai kepala keluarga akan membangun sumur atau WC dalam kamar di dalam rumahnya. Ia dan keluarganya mandi dan buang air di dekat rumahnya. Mengapa? Ia tahu bahwa mandi dan buang air besar di kali selama ini tidak sehat, dapat menyebabkan penyakit bagi keluarga maupun orang lain. Air sumur dan membuang air besar di jamban lebih sehat adalah faktor dari predisposing faktor, karena memiliki pengetahuan. Ia mempunyai uang dan membangun sumur, kamar mandi dan WC. Bahannya membuat bangunan itu tersedia enabling. Jadi terdiri dari bahan. Kemudian ada surat edaran bahwa pihak kelurahan setempat agar setiap keluarga harus mempunyai WC. Faktor pendorong: kamar mandi sendiri, semua toko masak telah mempunyai sumur dan kamar mandi WC, adalah reinforcing factor. Kemudian teori behavior intention. Perilaku kesehatan seseorang masyarakat ditentukan niat, dukungan, ada atau tidaknya informasi kesehatan, kebebasan dari individu yang mengambil keputusan, situasi yang memungkinkan ia bertindak atau tidak bertindak. Contoh, seorang ibu yang tidak mengikuti KB mungkin karena tidak ada minat, ada juga dukungan sekitar, mungkin juga kurang, atau mungkin tidak mempunyai kebebasan untuk memilih. Faktor lain adalah situasi dan kondisi yang memungkinkan, yang tidak memungkinkan. Kemudian menurut WHO, thought and feeling, bahwa menganalisis menyebabkan seseorang berperilaku tertentu, pemikiran dan perasaan, dalam pengetahuan persepsi, sikap, kepercayaan, penilaian seseorang terhadap objek kesehatan bagi seseorang yang dianggap penting, maka apa yang ia perbuat, ucapkan cenderung ditiru. Kemudian nilai-nilai perilaku.
normal penggunaan sumber di dalam suatu masyarakat akan menghasilkan suatu masyarakat dengan suatu pola hidup yang pada umumnya disebut kebudayaan. Pengetahuan diperoleh dari pengalaman itu sendiri. Kepercayaan sering diperoleh dari orang tua, kakek maupun nenek. Sikap menggambarkan suka atau tidak suka terhadap objek. Sikap positif terhadap nilai kesehatan tidak selalu terwujud dalam tindakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya seorang anak memperoleh pengetahuan bahwa api itu panas setelah memperoleh pengalaman di mana tangan dan kakinya terkena api terasa panas. Sikap akan terwujud pada suatu tindakan tergantung pada situasi saat itu. Sikap akan atau tidak diikuti oleh tindakan yang mengacu pengalaman orang lain. Sikap diikuti atau tidak suatu tindakan berdasarkan pada banyak atau sedikitnya pengalaman seseorang. Seorang ibu yang anaknya sakit segera ingin membawanya ke puskesmas, akan tetapi ia tidak memiliki uang. Ia gagal membawa anaknya ke puskesmas. Seorang ibu tidak mau membawa anaknya ke rumah sakit meskipun ia mempunyai sikap yang positif terhadap rumah sakit. Hal ini disebabkan karena teringat anak tetangganya meninggal beberapa hari di rumah sakit. Seorang akseptor KB dengan alat kontrasepsi IUD mengalami perdarahan meskipun sikapnya sudah positif terhadap KB, tetapi ia kemudian tetap tidak mau ikut KB dengan alat kontrasepsi apapun. Nilai atau value dalam suatu masyarakat pun selalu berlaku nilai-nilai yang menjadi pegangan setiap orang dalam menyelenggarakan hidup bermasyarakat. Orang penting sebagai referensi. Apabila seseorang itu penting, maka apa yang dikatakan atau diperbuat cenderung untuk dicontoh. Orang-orang yang dianggap penting disebut sebagai kelompok atau referensi, antara lain guru, alim ulama, kelompok suku, kepala desa, dan sebagainya. Sumber daya atau resource mencakup fasilitas, uang, waktu, tenaga, dan sebagainya. Semuanya berpengaruh terhadap perilaku seseorang atau kelompok. Misalnya pelayan puskesmas dapat berpengaruh positif terhadap perilaku penggunaan puskesmas, tetapi juga dapat berperilaku sebaliknya. Perilaku, norma-norma, kebiasaan, nilai-nilai penggunaan sumber-sumber dalam masyarakat menghasilkan suatu pola hidup atau way of life. Identifikasi perilaku sasaran adalah bagaimana cara melakukan identifikasi kelompok atau target audience. Misalnya terhadap kelompok rentan, kemudian kelompok vulnerable, kemudian target primer, target sekunder, kemudian target tersier. Kemudian ada kelompok sasaran. Kelompok vulnerable itu mungkin sama dengan kelompok sasaran komunikasi, seperti intervensi gizi pada penurunan prevalensi KEP. Maka pendidikan gizi untuk mengurangi risiko ini tidak hanya ditujukan pada balita, tetapi juga seluruh pihak yang terlibat dalam pengasuhan balita. Strategi komunikasi efektif diarahkan pada seluruh kelompok. Target primer upaya promosi kesehatan sesungguhnya adalah pasien, individu sehat, dan keluarga rumah tangga sebagai komponen dari masyarakat. Target sekunder adalah pemuka masyarakat, baik pemuka informal seperti pemuka agama, pemuka adat, atau pemuka formal seperti tenaga kesehatan, guru, wartawan, dan sebagainya. Target tersier merupakan para pembuat kebijakan berupa perundang-undangan bidang kesehatan dan bidang lainnya yang berkaitan, atau kumpulkan orang-orang yang dapat memudahkan proses komunikasi dan perubahan perilaku, memfasilitasi dan menyediakan sumber daya seperti administrator, tokoh politik, dan lain-lain.
Teori kognitif, teori ini menyatakan bahwa perubahan perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal, sedangkan sebaiknya menurut teori ini faktor internal tidak mempengaruhi perubahan perilaku. Hell Belief Model Irwin Rosenstock terinspirasi oleh studi tentang alasan orang-orang yang menyatakan untuk menggunakan atau menolak vaksin X dalam pemeriksaan tuberkulosis. Awalnya model itu mencakup 4 konstruksi, yaitu kerentanan yang dirasakan, tingkat keparahan yang dirasakan, hambatan yang dirasakan, biaya yang ditimbulkan setelah intervensi. Pada tahun 1970 dan tahun 1980, Becker dan Kolegus memodifikasi Hell Belief Model dengan memasukkan respon seseorang terhadap gejala dan penyakit dan kepatuhan terhadap petunjuk medis. Model ini diperluas mencakup perilaku penyakit, preventif, dan screening. Kemudian Theory of Reasoned Action berasumsi bahwa orang yang secara rutin mempertimbangkan konsekuensi dari perilaku mereka sebelumnya terlibat dalam perilaku ini. Ada 3 konstruksi pada model ini adalah niat perilaku, sikap, dan norma subjektif. Kemudian Theory of Planned Behavior, jadi memperluas teori Reasoned Action dan mengembangkan teori Planned Behavior dengan menambahkan prediktor kontrol perilaku yang dirasakan. Ada 3 faktor yang mempengaruhi sikap, evaluasi, derajat kontrol perilaku. Seleksi perilaku sasaran. Langkah-langkahnya adalah mengkaji ulang data-data kelompok sasaran, mengkaji ulang perilaku ideal yang diharapkan pada kelompok sasaran, menyeleksi perilaku kelompok sasaran yang tidak layak untuk diadopsi tetapi berdampak terhadap masalah kesehatan, bernilai praktis dan ekonomi secara sederhana, mudah dilakukan. Kemudian melakukan pretest terhadap perilaku kelompok sasaran dengan cara FGD dan pengamatan terhadap perilaku yang nyata. Perangkat analis perilaku adalah dengan perangkat Behavior Analysis Scale. BAS ini berfungsi menentukan prioritas dalam beberapa pilihan. Setiap langkah dan pilihan kategori dianjurkan dari 0 sampai 5. Ini dampak pengaruh perilaku terhadap kesehatan, biaya perilaku, hasil positif perilaku, kesesuaian dengan kebiasaan, kesamaan yang ada, kerumitan perilaku, frekuensi perilaku, kegigihan dan atau ketekunan biasanya yang diamati, upaya mengubah perilaku menggunakan kekuasaan atau kekuatan, memberikan informasi, diskusi, dan partisipasi. Prinsip perubahan perilaku karena terpaksa, perubahan perilaku karena ingin meniru, perubahan perilaku karena menghayati manfaatnya. Perubahan perilaku masyarakat dilatar belakangi oleh kebutuhan individu. Perubahan tersebut didorong kesediaan untuk berubah, dan perubahan dilakukan terencana. Sasaran perilaku, sasaran primer, sekunder, dan tersier. Terima kasih, semoga bermanfaat.